Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raifan Antarwijaya dari kelas 11 MIPA 2 ingin memberi video kultum bertema Berislam Tingkat Akhlak. Berislam tingkat akhlak atau ihsan adalah tingkatan Islam yang paling tinggi di antara berislam tingkat syariah dan berislam tingkat akidah, dikutip dari Dr. Hamid Fahmi Zarkashi. Ihsan yaitu kamu beribadah kepada Allah seakan kamu melihatnya, dan apabila kamu tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Tetapi, berislam tingkat ini terkadang masih banyak disalahkan oleh orang yang berislam dengan jalan tarikat. Bertarikat itu berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah dan beribadah sebanyak-banyaknya kepada Allah. Hingga suatu saat, ia tidak melakukannya lagi karena ia merasa sudah menyatu dengan Allah. Ini adalah salah satu pemahaman sesaat apabila tidak dibimbing karena ia merasa sudah memperoleh kemampuan seperti karomah. Di dalam Al-Quran, ada sekitar 186 ayat yang menyebutkan kata ihsan, dan ternyata ihsan ini adalah perbuatan yang tidak dapat dilihat. Jadi, perbuatan yang kita perbuat, apakah ini di makom ihsan atau tidak, kita tidak tahu, karena itu adalah di dalam hati kita. Malaikat pun tidak tahu bagaimana suasana hati seorang mukmin. Yang tahu hanya Allah, karena Allah lah yang membolak-balikan hati seseorang. Apakah dia beriman atau tidak? Apakah dia bermaksiat atau tidak? Apakah dia ikhlas atau tidak? Atau tidak? Kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Di dalam surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi, "Wabil walidaini ihsana." Berbuat baik kepada orang tua atau berbuat jahat kepadanya, tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu, ihsan kepada orang tua harus dilengkapi dengan perbuatan baik seperti selesai melakukan ibadah haji, hajinya haji mabrur, haji yang mendapat kebaikan-kebaikan. Di dalam Al-Quran, tercatat bahwa ihsan ada 22 macam perbuatannya, diantaranya adalah berihsan kepada orang tua, berihsan kepada tetangga, berihsan kepada orang yatim, berihsan kepada teman, dan masih banyak lagi, jadi mencakup dengan seluruh aspek kehidupan. Tetapi, ada orang yang berbuat ihsan kepada setiap orang, tetapi dia tidak baik kepada diri sendiri. Itu disebut sebagai orang yang humanis. Orang yang humanis itu, dia tidak sholat dan tidak berbuat maksiat, tapi dia selalu berbuat baik kepada setiap orang, tidak pernah berbuat jahat. Itu sama saja zalim kepada diri sendiri. Dan baik kepada orang lain. Itu bagi Allah tidak ada gunanya, seperti kalian membayar zakat, tetapi tidak sholat, itu zakat kalian tidak apa-apanya, maka ihsan bukan berarti sekedar perbuatan baik. Nah, tingkatan perbuatan baik itu ada tingkatannya. 1. Berbuat baik kepada diri sendiri, berbuat baik kepada orang lain, dan berbuat baik kepada Allah. Berbuatan baik kepada diri sendiri penting, kepada Allah juga penting. Tapi yang paling baik perbuatan kepada orang lain, karena buktinya kalian cinta kepada Allah adalah berbuat baik kepada orang lain. Maka perkataan seorang Sufi Hasan Al-Basri berkata, "Aku lebih suka memenuhi hajat saudaraku daripada i'tikaf setahun lamanya." Berarti, membantu orang lain itu pahalanya jauh lebih tinggi daripada i'tikaf. Itu hanya satu contoh, belum lagi berkata baik kepada saudaranya, berbaik sangka kepada saudaranya. Nah, tingkatan ibadah kepada Allah itu ada 3. Ali bin Abi Thalib berkata, tingkat ibadah yang pertama adalah tingkat ibadahnya orang-orang pedagang. Karena pedagang ini, kalau tidak untung rugi, maka ia masih menghitung untung ruginya. Dia hitung pahala-pahala yang besar saja. Orang-orang seperti ini disebut al-ibad atau hamba. Kedua, yaitu ibadahnya seorang ahli ibadah. Dia menghamba kepada Allah sebagaimana seorang budak pasrah kepada pemiliknya. Seorang budak yang tidak bisa berbuat apa-apa, kecuali yang diperintah tuannya. Apa yang dicari oleh orang-orang ini, yaitu dia mencari Allah, ridhonya Allah. Apa yang Allah ridhoi, ia kerjakan. Dan apa yang dilarang, ia tinggalkan. Jangankan yang dilarang, yang subhat aja, dia juga tinggalkan. Dan terakhir, yaitu ibadatul arifin. Yang dia inginkan adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Mengenal Allah itu memahami apa yang menjadi iradatullah, dan Allah memahami yang menjadi ridha Allah. Mengenal Allah adalah tingkatan yang tertinggi. Orang yang seperti ini, dia sudah tidak perlu berdoa karena Allah sudah tahu apa yang ada di dalam hatinya.
Dan orang yang seperti ini, dia tidak berani meminta kepada Allah karena ia merasa bahwa dirinya hina. Apalah hak saya meminta sesuatu ke orang yang fakir ini? Keikhlasan orang-orang seperti ini tidak perlu ditanyakan. Al-Muhibbin, hidup itu adalah untuk mencintai Allah seperti hadis ini. Anta ma'aman ahbab. Dia tidak sholat tahajud. Dia tidak puasa Senin Kamis. Tapi ketika ditanya Rasulullah SAW, apa yang kamu memiliki? Dia hanya menjawab, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Berarti, kalau tingkat kamu cinta kepada Allah dan Rasulnya, sholat sedikit, banyak amalnya, tetapi semua karena Allah Ta'ala. Hati-hati, sholatnya banyak, puasanya banyak, tapi amal di luar itu tidak ada ihsan tingkatannya. Itu seperti saja Anda masih berpikir seperti ibadah seorang pedagang. Ini adalah tingkatan-tingkatan bagaimana kita berislam. Maka, Islam adalah amal di dalam Quran disebut allazina amanu wa amilus sholihat. Jadi, berislam seperti ini, kalau dia berkata, dia tidak berkata yang buruk. Kalau dia berbuat, dia tidak pernah berbuat yang dilarang. Kalau dia melakukan sesuatu, dia berniat untuk mencari ridho Tuhan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, mari kita awali membiasakan diri beribadah kepada Allah dengan ibadah yang tingkat setinggi-tingginya agar kita meningkatkan keimanan kita setiap hari. Yang dicari bukan pahala, meskipun kita yakin akan diberikan pahala oleh Allah. Akan tetapi, yang kita cari adalah taqarrub kepada Allah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.